Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ini diperiksa penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Nadiem diperiksa sebagai saksi selama 9 jam pada pemanggilannya yang kedua ini, pemirsa. Dan sebelumnya Kejaksaan Agung ini juga telah menetapkan 4 orang tersangka dalam perkara pengadaan laptop Chromebook di era Mendikbudristek Nadiem Makarim. Lalu benarkah belum cukup bukti untuk kemudian membuat Kejagung belum juga menetapkan satu tersangka lagi ataupun juga tersangka lainnya dalam kasus ini setelah 4 tersangka yang kemarin? Kita akan langsung membahas hal ini, pemirsa, bersama dengan narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah ada Bang Saud Situmorang yang merupakan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2015-2019. Selamat malam, Bang Saud. Selamat malam. Sehat ya, Bang ya? Yep. Oke, bergabung juga melalui sambungan Zoom bersama kami Pak Pujiono Swandi yang merupakan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Tiara. Pak Saud, selamat malam. Malam, Prof. Bang Saud, saya izin ke Prof Puji terlebih dahulu. Prof Puji, ini sudah ada 4 orang tersangka yang kemudian ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Anda melihat dengan adanya pemeriksaan Nadiem Makarim yang saat ini masih terus berlangsung, ini bagaimana kinerja dari Kejaksaan Agung dan juga keputusan dari Kejagung sendiri? Kita apresiasi tapi masih koma ya. Jadi dengan kemudian ditetapkan 4 tersangka, 3 tersangka sudah ditahan, yakni Direktur Dasar dan Usia Dini, terus kemudian Direktur Menengah, sama itu ditahan di Rutan, sama satu lagi Ibrahim karena penyakit jantung kronis, kemudian di tahanan kota. Jadi kita apresiasi tapi masih koma-komanya ya, karena satu, kita masih menunggu upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk menghadirkan juristan, karena kalau kita lihat juristan ini saksi kunci untuk kemudian membuka kasus ini lebih ke atas ya, artinya lebih ke atas, karena kan kalau kita lihat ke atas kan daya backup segala macamnya kan tentu lebih kuat. Kejaksaan Agung kita juga sudah tadi tanyakan ketika kemudian untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam konteks ini yang ke atas, itu kan harus mendapatkan alat bukti minimal 2 yang cukupnya itu bulat gitu. Tidak bisa kemudian cukupnya itu hanya 80 atau apalagi 70%. Nah, oleh karena itu kalau kemudian ini sudah paripurna, tentu dengan menggunakan asas praduga tak bersalah juga, kalau kemudian 2 alat bukti ini kemudian cukup, ya saksi kuncinya salah satu yang paling vital adalah JT ini, juristan ini, yang konon kabarnya ternyata ada di Amerika. Dulu Australia, sekarang sudah berpindah ke Amerika. Dan kita mendapat kabar juga dia sudah memiliki 2 paspor ya. Ya, 4 orang tersangka sudah ditetapkan. Ini apakah masih kurang kemudian juga data-data yang diperlukan, Prof? Gimana? 4 orang tersangka ini sudah ditetapkan, apalagi yang kemudian ini masih kurang berkaitan dengan data-data mungkin dan juga pemeriksaan Nadiem Makarim yang sudah berlangsung begitu, apakah juga dari pihak Kejaksaan Agung ini masih belum mendapatkan simpulan juga? Ya, kalau tadi kan kita langsung kemudian juga mengkonfirmasi ya kepada Pak Jampitsus, ini kenapa kemudian, kan harapan publik kan tentu tidak berhenti di 4 orang ini. Nah, harapan publik tidak hanya berhenti di 4 orang ini, ada yang kita berharapkan bisa, ya harapan publik itu bisa ke atas lah ya, ke atas nama yang saat ini sering disebut-sebut. Nah, dari yang kita dapat hasil konfirmasi itu adalah dibutuhkan alat bukti yang lebih bulat gitu. Nah, selama ini alat buktinya belum terlalu bulat sehingga belum kemudian yang bersangkutan belum terlalu mengarah untuk kemudian ditetapkan menjadi tersangka sehingga masih jadi saksi. Nah, harapan kita adalah, karena kan kalau kita lihat cara berpikir dan konstruksi kasus ini kan sebenarnya sudah jelas ya. Secara kasat mata ya, kita tidak melihat alat bukti terlebih dahulu. Kan ada mulai dari yang bersangkutan sebelum jadi menteri kan sudah ada grup WA-nya, terus kemudian bagaimana mengarahkan itu sudah dilakukan. Nah, tinggal kemudian kan yang dibutuhkan sekarang adalah pemenuhan 2 alat bukti yang benar-benar bulat sehingga kemudian tidak mendapatkan halangan yang berarti ketika kemudian pembuktian di persidangan. Baik, saya ke Bang Saud. Bang Saud, sudah ada 4 tersangka yang kemudian ditetapkan. Kemudian juga mantan Menteri Mendikbudristek ini sudah diperiksa begitu ya. Apakah Anda melihat ini sebagai pintu masuk untuk diungkapnya aktor intelektual mungkin sebagai pengambil keputusan atau bahkan selevel menteri di sini? Ya, pertama mungkin karena saya sering bicara ini di TV One gitu sama profesor aja kalau nggak salah 2-3 kali. Ya saya disamperin sama orang-orang, Bang Saud,
itu barang yang dikasih ke sekolah saya itu sekarang kami simpen di gudang katanya gitu. Okay. Ini perlu diklarifikasi ya, tapi saya anggap orang itu tidak bohong sama saya. Tetapi artinya gini, ini kalau gini artinya total loss ini, artinya yang dibeli itu nggak ada gunanya. Loh kenapa? Nggak bisa Pak, kita mau gunakan apa? Katanya aplikasinya aja terbatas, dia bilang gitu. Jadi artinya selain ada pembelian yang tidak bisa digunakan, ternyata ada isu korupsi di dalamnya gitu. Nah pertanyaannya adalah, pertanyaan kembali lagi, saya pribadi kan bukan penyidik, saya hanya expose teman-teman aja ya, bahwa ada kata yang mengatakan quote and quote pengaturan, pengkondisian, merubah dari operating system yang satu ke operating system yang lain. Itu kan sebenarnya udah menunjukkan ada perbuatan seseorang dalam hal ini di level yang paling tinggi. Tetapi kemudian kalaupun teman-teman di katakanlah penyidik masih perlu keyakinan, kalau saya sih melihat dari dari sekali lagi saya harus jelaskan sumber informasi ke saya terbuka, tidak pernah bahkan saya bertanya ke manapun kepada siapapun, saya hanya belajar dari sense saya gitu ya. Saya pikir tidak mesti harus 20 pertanyaan yang saya ajukan, sebenarnya saya sudah bisa memastikan bahwa menterinya harus bertanggung jawab. Iya, nggak mesti sampai 20 pertanyaan sebenarnya. Karena sudah kelihatan dari proses penyelidikan aja teman-teman di kejaksaan itu pasti udah tahu lah. Mereka penyidik-penyidik udah berpengalaman, penyidik senior. Artinya gini, mereka sudah dari penyelidikan itu udah ketahui siapa berbuat apa dan kemudian berapa kerugiannya, apakah kita kenakan subsidiarnya atau primernya pasal 1, pasal 2, pasal 3, mereka udah tahu. Jadi ya matter of strategi mungkin. Jadi kalau Bang Saud melihat, sekalipun memang sebenarnya bisa ya dalam satu kali pemeriksaan ini tidak harus 20 pertanyaan begitu yang diajukan, ini penyidik juga bisa. Itu pikiran saya loh ya, logik saya. Karena kan saya 4 tahun di KPK itu juga kan penyidik dan penuntut. Jadi begitu ngelihat orang tuh rasanya pengen nuntut terentut terus gitu. Jadi maksudnya sudah bisa ada simpulan yang kemudian sebenarnya ditangkap dalam oleh pikiran pihak saya, penyidik dalam gitu pikiran saya dan ini kan kita bicara pattern, paternalistik, nggak ada seseorang anak buah itu mutusin sendiri, itu nggak ada di mana-mana. Harusnya sudah cukup begitu. Bagaimana Prof Puji ada menanggapinya? Jangan paksa Prof Puji untuk menjawab. Dalam beberapa fakta ya, saya kan basisnya juga perguruan tinggi ya. Jadi kita juga tahu dulu ketika di kampus itu bagaimana peran staf sus itu ternyata memiliki peran yang lebih tinggi daripada dirjen. Di dalam beberapa hal staf sus bisa potong kompas kepada direktur langsung, dan itu yang kita lihat kan, staf sus langsung bisa memerintahkan potong kompas langsung pada direktur. Nah, kenapa staf sus bisa potong kompas pada direktur? Karena dia bawa perbowo lah bahasanya ya. Dia bawa tongkat komando, dia bawa tongkat yang tongkat ini ternyata kan sudah berdasarkan perintah dari atasnya. Tentu kan yang ditakutkan oleh para dirjen kan itu dulu. Nah, yang hari ini kan terungkap, dan memang betul kenapa dulu staf sus zamannya Pak Nam ini memiliki peran yang begitu besar, ya karena memang dia diberikan tongkat yang lebih besar daripada dirjen. Dan kalau kemudian logika patternnya yang kemudian disampaikan Bang Saud itu sesuai, maka sebenarnya ya tidak butuh waktu lama lagi. Dan kita juga percaya di teman-teman di Kejaksaan Agung juga sudah komitmen, dan kita tanya ada nggak ini barrier, misalnya ada tekanan-tekanan politik tertentu, dan dijawab tidak ada, sehingga murni bahwa ini penegakan hukum. Dan arahnya kalau kita lihat kan sudah jelas, hanya kemudian membutuhkan keyakinan yang paripurna untuk kemudian menetapkan yang disebut Pak Saud tadi menjadi tersangka. Oke, baik. Kita tentunya akan terus membahas ya bagaimana kemudian ini kelanjutan kasus ini, karena memang publik juga menyorot karena kerugiannya juga nggak main-main begitu ya Bang Saud dan juga Prof Puji. Kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung ke Prof Puji. Prof Puji, saya ingin Anda mungkin melihat ya profil ataupun juga posisi dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sendiri. Anda melihat sebagai pembuat kebijakan, ini apakah bisa juga menjadi celah untuk menjadikan ini hanya sebagai alasan biasa atau justru memperkuat tanggung jawab hukum ya Prof? Ya, kalau dalam hukum pidana itu kan kita mengenal dader ya. Ada dader, ada blacker, ada mad blacker. Nah, yang orang yang menyuruh melakukan itu kan dader. Terus dader, jadi bisa jadi kategori itu. Atau kemudian kan kita bisa juga mengenal dalam konteks pertanggungjawaban pidana, ada namanya minddader, jadi dia yang kemudian pengendali utama, atau kemudian juga jadi nanti beneficiary owner.
seperti kemudian yang terkena pada MRZ dalam proses tata niaga minyak mentah. Nah, ini yang kemudian kan juga bisa mengarah kalau bayangan kita, hitung-hitungan kita bisa kemudian pilihan-pilihan itu bisa dilakukan, dan angka 9,9 triliun itu tentu kan tidak bisa dilakukan sendirian, apalagi hanya seorang staf sus terus kemudian bersama dengan dua direktur dan kemudian ada konsultan lagi. Pasti ada yang kemudian melatar belakangi keberanian untuk mengambil putusan-putusan itu. Nah, kalau kemudian kita tarik itu ke atas, tentu ada yang paling bertanggung jawab, dan dalam kementerian yang paling bertanggung jawab itu adalah menteri. Makanya tepuk tangan berikutnya, atau kemudian ya sekarang ini kita berikan jempol 2 kepada kejaksaan atas kemudian kesigapan untuk kemudian segera menetapkan 4 tersangka ini. Tapi 2 jempol berikutnya akan kita berikan ketika kemudian kasus ini sampai kemudian terang benderang, sampai ya akhirnya siapa yang bertanggung jawab atau paling bertanggung jawab ini kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dan arah harapan publik yang kita baca dan masukkan ke teman-teman komisioner di kejaksaan, komisi kejaksaan itu juga menginginkan demikian. Oke, baik. Saya ke Bang Saud. Bang Saud, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Posisi sebagai pengambil kebijakan begitu ya, apakah ini juga bisa sebagai celah pembenarankah? Atau justru seharusnya fokusnya di menterinya dulu nih? Iya, lagi-lagi kan hukum itu logika, nalar, argumentasi, diskurs, perdebatan. Yang menurut kita pastilah kalau sebuah peristiwa pidana yang mau dilihat kan seseorang itu berbuat tidak berbuatnya itu apa di sana gitu. By definition tadi yang kita bagian di depan itu lepas ada free rider atau free wheeler, ada orang yang bisa kemana-mana, yang dimaksud Prof tadi itu staf khusus tadi itu, ya itu dia juga nggak akan berani gitu kalau nggak disuruh-suruh ya kan. Ya, makanya kembali lagi nanti kan keyakinan saya sih teman-teman di penyidik udah kelihatan perbuatannya, dia ngomong apa, merintahkan apa. Kalau di dalam expose itu kan ada mengatakan melakukan perubahan. Kemudian nanti saksi ahli LKPP atau pengadaan barang juga bisa ngelihat kenapa berubah dari satu operating system ke operating system yang lain. Terus kemudian kenapa barang jadi tidak terguna sama sekali. Itu kan harus pertanggungjawaban. Nggak sesederhana itu dong kalau bilang, oh saya nggak tahu, saya nggak pernah belajar digital. Ya nggak mungkin juga alumni Harvard nggak ngerti digital gitu kan. Jadi maksud saya, ini semua kan logika-logika nalar kita yang bisa kita jawab dengan common sense kita, sangat sederhana itu. Makanya di bagian depan saya bilang nggak mesti harus nanya sampai 20 pertanyaan. Sebenarnya teman-teman di penuntut dan penyidik di kejaksaan mereka udah paham lah itu, Mbak. Tinggal kita tunggu aja. Dan jangan lupa di beberapa tempat saya mengatakan memberantas korupsi itu yang paling penting adalah sustainability-nya. Jadi kalau ini digenjot begini, kemudian keadilannya tidak datang, ya kan, terus kemudian tidak pasti, tidak bermanfaat, nanti serangan baliknya ini akan lebih sulit gitu. Mimpi Prabowo lagi kita kan tumbuh ekonomi 8%. Oke, baik. Bang Saud, kalau Anda melihat dari secara keseluruhan dalam kasus ini begitu ya, Anda melihat adanya pola umum di sini yang menempatkan pejabat kebal hukum atas pemeriksaan keseluruhan, baik itu mungkin di level rendah, mungkin sampai ke level menteri. Saya harus bisa menyimpulkan bahwa indeks persepsi korupsi yang 37 saat itu, yang dari 40 topnya waktu itu, yang kemudian undang-undang KPK jadi turun ke 37, itu kan salah satunya ada satu lembaga yang khusus menilai Indonesia itu benar nggak sih dalam menata persaingan. Itu kita dapatnya di bawah 40 kan, cara kita menata persaingan. Cara kita melaksanakan demokrasi. Cara melaksanakan demokrasi sangat taib juga kalau kita bilang di kementerian ada peristiwa korupsi itu nggak ada kaitan biaya politik yang tinggi. No, kita tahu penempatan menteri itu kayak gimana, termasuk penempatan staf susnya dan seterusnya. Nggak usah malu-malu lah, kita harus buka dong semuanya. Kita buka di meja, kita jelasin semua biaya politik yang tinggi itu menjadi seperti apa. Ya, sebab itu saya bisa membayangkan teman-teman di Gedung Bundar dalam hal ini dengan yang sedemikian sekarang ini sangat intens melakukan banyak hal, bukan tanpa tekanan politik juga kalau saya bilang sih. Karena ini persoalannya kan yang disentuh kan memang orang high profile person yang sangat taib kalau kita bilang nggak ada kaitan dengan political background, motif dan seterusnya gitu. Jadi ini sekali lagi
kata sustainability-nya ya saya berharap teman-teman terus mengejar, mencari dan ini bukan di satu kementerian ini aja kepercayaan kita, dan mereka kalau lihat kasus Medan bahkan itu kan dia nggak dengar omongannya Pak Prabowo yang berhenti korupsi sekarang juga kan gitu. Ini kan kita tinggal nunggu Pak Prabowo di mana itu pulau yang dia bilang akan dikelilingi ikan hiu itu kan. Itu janjinya Pak Prabowo kan. Itu kemudian disimpan di sana mereka. Baik. Bang Saud, tadi sempat disinggung juga ya oleh dari Komjak begitu, menyebut bahwa ini sebenarnya perlu juga ada penelusuran dari WhatsApp, mungkin percakapan-percakapan bahkan perencanaan-perencanaan yang mungkin bisa terjadi sejak lama. Anda melihatnya seperti apa? Oh ya, itu sangat bukti-bukti itu sangat sangat common, dan kalau kita bilang kemarin mereka ada menggeledah seperti itu juga pasti mereka bisa menemukan. Kalaupun itu umpamanya udah dihapus, itu masih bisa dimunculkan lagi kok. Mereka punya teknik untuk melihat itu. Apalagi kalau kita masih kalaupun punya katakanlah dia diganti HP-nya menjadi HP yang baru, itu Telkom itu masih punya catatan kok, sel lognya itu di tanggal sekian jam sekian orang ini berada di mana, itu aja bisa kita lihat kok. Kenapa mereka berada di sel yang sama aja terus dia bantah juga, itu teman-teman tuh pasti lebih tahu tentang itu, dan itu sebabnya saya pikir ya teknologi harus digunakan untuk itu, dan percaya saja bahwa kalau dari sisi teknologi, jejak digital itu mungkin dengan gampang kita bisa mengatakan gampang dihapus. Tapi jejak digital juga nggak gampang segampang kita menghapus program di WhatsApp kita, nggak. Baik, saya ke Prof Puji, singkat saja mungkin Prof, apa dorongan dari Komjak untuk teman-teman yang ada di Kejagung begitu ya, jika memang ini nantinya bisa jadi berhenti hanya di level teknis saja begitu, bagaimana memastikan independensi dari Kejagung sendiri? Kepercayaan publik saat ini pada kejaksaan kan begitu besar, khususnya dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, kita berharap kerja teman-teman penyidik jangan kemudian menjadi anti klimaks, bahwa ini belum sampai pada klimaksnya dalam kasus kerumpuk ini. Nah, bagaimana cara mencapai klimaksnya? Ya, kemudian proses-proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti ini biar bulat paripurna, ini yang kemudian ditunggu oleh publik, sehingga kemudian kepercayaan publik ini menjadi penuh, menjadi tinggi juga kepada kejaksaan, dan kita berharap teman-teman kejaksaan tetap dalam koridor penegakan hukum, dan kita percaya itu. Baik, terima kasih Prof Puji dan juga Bang Saud telah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.